Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, Allah bahagiakan kita tadi banyak tausiah, banyak ilmu yang kita raih. Ya, yaitu dari guru mulia kita Kiai Haji Muhammad Musli Aziz, dari guru kita Kiai Haji Syarifuddin, Kiai Haji Mardani. Alhamdulillah banyak hikmah yang kita bisa raih. Di antaranya adalah hikmah bagaimana kita di bulan Zulhijjah ini jangan sampai tidak melaksanakan dari rangkaian ibadah. Mungkin kita belum haji tahun ini, belum bisa kurban. Kan kalau puasa mah bisa ya, insya Allah kan. Ya, ada yang puasa dari tanggal 1 sampai 9 ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang puasanya 3 hari, ada yang puasanya cuma 1 hari. Enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ya kita ketinggalan ibadah yang begitu luar biasa pahalanya. Sebagaimana disampaikan di pertemuan yang lalu kan, syahrani la yanqusani, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, keutamaan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dan Syahrul Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Apalagi sekarang ini jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya. Jadi kita puasa tarwiyah apa puasa Arafah, Pak? Tergantung ya niatnya masing-masing. Kalau sholat idnya hari Ahad berarti puasa Arafah. Kalau sholat idnya hari Senin puasa tarwiyah. Ini khilafiyah, furu'iyah, biasa. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar karena ada dalilnya. Tapi alhamdulillah Majelis Tarjih Muhammadiyah sama, ya, isbat sama, ya. Jadi kita mengikuti itu, walaupun ada yang hari ini Arafah, puasa Arafah, ya, karena memang melihat di Saudi sedang wukuf Arafah. Inilah puncaknya haji, al-haji al-Arafah, haji itu Arafah. Ya, Arafah itu Yaumul Akbar, hari besar, hari dikabulkan setiap doa, hari diampuni dosa-dosa kita. Makanya puasanya pun nilainya luar biasa. Man soma yaumu arafah yukafiru sanatan madiyatain. Siapa orang yang puasa hari Arafah, Allah menghapuskan dosanya 2 tahun. Kalau hari ini hari Tarwiyah, Allah hapuskan dosa selama 1 tahun. Kalau Arafah besok 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Begitu luar biasa. Jadi kayaknya rugi kalau kita tidak ikut melaksanakan puasa sunnah ini. Kemudian alhamdulillah haji adalah bagian daripada kewajiban kita seorang muslim. Ustadz, saya ini susah hidup saya. Rasa-rasanya nggak mungkin saya haji. Ya, jangankan haji, listrik pun sering nunggak, bayaran bocah sekolah sering nunggak. Tapi ngerokok sehari 2 bungkus. Ya, kurban boro-boro. Nah, karena itulah kita Allah berikan ibadah-ibadah kabar gembira buat orang yang belum bisa haji. Ya, artinya pahalanya setara dengan haji. Apa aja? Di antaranya, yang pertama yang kita lakukan ini nih. Man qadha fi jama'atin. Siapa orang sholat subuh berjamaah, summa yazkurunallah, selesai sholat subuh dia berzikir kepada Allah. Apakah pengajian, majelis zikir, majelis ilmu, lalu setelah itu sholat subuh 2 rakaat Isra, maka mendapatkan pahala haji, pahala umrah, tamatan rahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sempurna hajinya, umrahnya sempurna. Tuh, insya Allah semua kita dapat hari ini pahala haji. Amin. Yang kedua, amalan pahalanya setara dengan ibadah haji, yaitu sholat 5 waktu di masjid, di musola. Ya, jangan sampai kita laki-laki ini sholatnya di rumah. Kalau di rumah namanya laki-laki solehah. Ya, kita laki-laki soleh, gagah. Sholatnya selalu di masjid, di musola. Kalau kita istiqomah, pahalanya sama dengan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, pahala yang setara dengan ibadah haji, selesai kita sholat, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar
33 kali yang tadi dilakukan oleh guru mulia kita, ya kan? 33 kali. Cuma kan banyak sekarang masjid musola habis sholat Allahumma lantas, nah itu tahu kan, bubar dulu Pak. Bahkan kalau dulu tuh di masjid di Parungkulan, Masjid Ar-Rahmat itu selesai sholat Jumat itu membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, udah hilang udah sekarang Pak. Kenapa? Pernah saya nyoba baca 7 kali, alhamdulillah jamaah seorang doang, yang lain udah nggak ada. Itu yang sekarang jarang dilakukan di masjid-masjid. Kalau mungkin masjid-masjid kampung daerah masih ada kan? Itu keutamaannya luar biasa. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang selesai sholat Jumat duduknya tidak berubah, duduk tahiyat, baca 7 kali Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu berdoa dalam membaca apa tuh? Ilahi Nasri Firdausil A'la, Allah ampuni dosanya 7 hari yang lalu, 7 hari yang akan datang. Masya Allah. Itu jadi amalan yang berikutnya, orang bikin pahalanya setara dengan ibadah haji. Baca tadi tuh, selesai sholat tasbih, tahmid, tahlil, takbir 33 kali. Kemudian amalan apa lagi supaya kita mendapatkan pahala haji? Yaitu amalan berbakti kedua orang tua. Apalagi yang masih punya emak, punya ibu. Ini pahalanya 3 double sekaligus. Pahala haji, pahala umroh, pahala jihad. Siapa? Yang punya orang tua, ibu terutama, udah tua, udah makan di situ, di situ, dia yang nyoba cebokin, dia yang nyuapin, dia yang ngurus, itu pahalanya tuh, Masya Allah. 3 pahala sekaligus. Makanya berat kan? Ya, masih ada yang punya orang emak, wah itu keramat tuh. Keramat luar biasa. Punya ibu, tolong tuh, urus. Itu pahalanya 3 sekaligus. Haji, umroh, jihad. Masya Allah. Cuma berat. Berat kan ya? Berat. Emak bisa ngurus 10 orang, anak, tapi anak 10 orang belum tentu ngurus emak. Nah, itu. Masya Allah. Kemudian apalagi amalan-amalan yang bisa dapat pahala haji. Yaitu di antara amalan pahala haji, kita ya daftar haji. Udah nyetor belum? Belum? Udah? Udah nabung belum? Nah, insya Allah. Kita nyetor haji, udah dapat porsi, ternyata Allah takdirkan belum bisa melakukan ibadah haji karena Allah sudah wafatkan sebelum waktunya. Itu sama dengan sudah melaksanakan ibadah haji. Termasuk mudah-mudahan kakak saya 2 orang ini kan meninggal. Tahun 2027 harusnya berangkat ya, Ustadz Syarifuddin almarhum, bukan Syarifuddin ini. Kemudian tahun 2028 empok saya, empok Sama. Tapi Allah lebih sayang tahun ini udah meninggal dunia. Nah, 2 orang ini nggak berangkat tapi sudah nyetor, insya Allah di akhirat sudah menunaikan ibadah haji, pahala haji Allah berikan. Apalagi sekarang kalau daftar haji Pak, sekarang daftar 30 tahun akan datang baru berangkat. Bahkan ada yang 40 tahun, Masya Allah Akbar. Tapi ada juga yang jalur khusus, itu orang Dumit jalur khusus. Dari ini daftar, hari ini berangkat. Murah Pak, cuma 200 jutaan. Ya, cuma alhamdulillah saya punya duit 200. Coba, apalagi amalan yang bisa dapat pahala setara dengan pahala haji, yaitu diantaranya adalah sholat Jumat. Nah, itu sholat Jumat itu pahala haji. Ya, pahala haji setiap hari. Ya, pahala itu sesuai dengan kategorinya. Itu pahala pahala sedekah, pahala kurban, pahala kurban kalau itu mah. Yaitu pahala onta, pahala sapi, pahala kambing, pahala ayam, pahala telur. Tergantung jam berapa kita menuju masjid. Ada yang jam 8 itu pahala onta, jam 9 pahala sapi, jam 10 pahala kambing, jam 11 pahala ayam. Kalau khotib sudah baca khutbah berarti pahala apa? Allahu Akbar. Sekarang jarang tuh Pak ya. Jarang banget orang ke masjid jam 10. Masih ada di sini? Ada merebut. Ya, dia mufasir ya. Dia mufasir. Saya dulu punya guru. Ya, Profesor Dr. Harun Nasution. Itu Pak Harun tuh jam 10 Pak ke Masjid Fatullah. Jam 10. Jam 11. Pernah kesiangan, lalu ada mahasiswa duduk di tempatnya, diusir sama temennya. Itu tempat popor katanya. Sampai begitu tuh akhir hidupnya betul tasawuf luar biasa.
Pak Harun Nasution. Awalnya filsafat, filosof. Jadi, karena itulah kita menjadi pemicu semangat kita. Yuk, kita lakukan ibadah sesuai kemampuan kita. Semoga ibadah yang tadi saya jelaskan, pahala-pahala haji Allah berikan kepada kita. Yang terpenting adalah istiqamah. Istri 3, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.